Irjen Pol Dr. Andes Firly Bahuri MSI lahir di Lontar Muara Jaya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 8 November 1963. Memiliki hobi bermain tenis dan memasak nasi goreng. Ayah dari dua orang anak ini tercatat telah malang melintang menjabat sejumlah posisi penting di Kepolisian Republik Indonesia, yakni menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, Wakapolda Banten, Kapolda Banten, Kapolda NTB, dan dipercaya menduduki jabatan Deputi Penindakan KPK pada April 2018. Sebelum akhirnya ditarik kembali ke institusi Polri dan menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Karir suami dari Ardina Safitri ini kian cemerlang setelah akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK masa bakti 2019-2024. Ya pemirsa, bintang tamu bukan basa-basi kali ini adalah seorang bungsu dari 6 bersaudara yang dibesarkan dari keluarga petani di pedalaman Ogan Komering Ulu. Sudah melewati getirnya, pahitnya kehidupan di masa kecil, bahkan pada waktu duduk di bangku SMP, kaki kecilnya itu harus menempuh perjalanan 16 km setiap harinya pulang pergi untuk bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah pertama. Tapi semua kepahitan yang sudah dilewati, getirnya kehidupan ini ternyata bisa menghantarkan beliau menjadi seorang jenderal bintang 2 dan akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK terpilih 2019-2024. Ya saudara, inilah bukan basa-basi edisi Jemawulu Ogan sang Ketua KPK terpilih. Pak Firly, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Saya ganggu sebentar ya Pak ya? Nggak apa-apa, kita senang. Selamat datang di Lapangan Tenis Bayangkara. Iya, terima kasih sekali. Ya. Bapak, saya mau menyita waktunya ini, mau ngobrol-ngobrol Bapak sama Bapak tentang seperti apa keseharian Bapak. Saya rutin jam kantor Senin sampai Jumat itu kita olahraga kantor. Kalau Sabtu saya olahraga. Baik, Minggu juga kita olahraga. Ya. Jadi Bapak masih sempat menyempatkan diri untuk olahraga? Ya, karena olahraga itu menurut saya adalah kebutuhan. Kenapa tenis? Pertama, tenis itu waktunya tidak begitu lama. Kedua, kita bisa mengendalikan ada 5 musuh di dalam tenis. Musuh pertama ada bola. Kedua itu adalah net. Ketiga itu adalah garis. Keempat itu adalah kita sendiri. Yang kelima itu baru lawan. Tapi butuh ekstra tenaga, stamina juga ya Pak ya setiap bermain tenis? Lebih berat bulu tangkis daripada tenis. Sebetulnya saya juga main bulu tangkis. Bapak berapa set paling lama? Tergantung lawannya. Kalau lawannya ada 3 pasangan, kita lawan 3 kali. Tapi kadang-kadang saya minimal 3 kali. 3 kali? 9. Satu minggu itu biasanya berapa kali Bapak main tenis? Yang pasti seminggu sekali. Yang pasti seminggu sekali? Di hari Sabtu pagi seperti itu? Sabtu kalau enggak Minggu. Jadi kalau sana kita Sabtu kelelahan, ya kita ambil hari Minggu. Baik. Bapak jangan lupa. Ya? Mungkin Bapak bisa minum sebentar karena tadi baru... Ini menu setelah olahraga ya Pak, yang kalau enggak pecel ya pisang rebus gitu. Itu pecel jadi ya Pak ya? Ini pecel. Sama pisang rebus. Itu aja menunya, nggak ada lain. Langsung? Langsung biasanya setelah olahraga? Setelah 2 set baru saya makan biasanya. Ini kan baru 1 set tadi kan. Oh, jadi belum boleh makan dulu ya Pak? Boleh. Oh. Baik, biasanya butuh waktu istirahat berapa lama Bapak untuk melanjutkan set yang kedua? Biasanya saya 15 menit istirahat, terus main lagi. Di tengah kesibukan tentunya masih sempat berolahraga, masih bisa menikmati santapan yang sudah tersedia saat ini. Mengingatkan Bapak akan seperti apa perjalanan hidup ya Pak ya. Kenapa suka pisang rebus? Satu, sehat. Kedua, tidak terlalu banyak biaya untuk membuat makanan sehat. Tinggal kita beli pisang terus direbus, sudah jauh daripada minyak kan. Itu satu. Yang kedua adalah kalau pisang rebus itu pertama itu adalah memang cukup pengganti karena karbohidratnya kan tinggi. Saya kira itu. Arti orang tua menurut Bapak seperti apa, Pak? Orang tua saya sangat sayang sama kita, sangat perhatian, tetapi memang mereka perhatian tidak dengan cara memberi uang. Kalau kita mau dapat uang, disuruh kerja. Saya pernah jualan cabai. Jual cabai saya pernah. Jadi ibu saya kan kita punya ladang di kampung. Kan hari Selasa itu kan kalangan.
mak saya bilang gini, kalau nak dapat duit ke Kume, petiklah itu cabai rawit itu, cabai kecil itu. Nah itu kita pungut sendiri, terus dijual di kalangan. Nah itu 1 kaleng susu, yang susu bendera itu harga Rp10. Kalau bahasa kami di dusun itu 1 compok Rp10. Jadi kalau 3 compok Rp25. Nah, itu. Jadi orang tua saya melatih begitu. Jadi kalau Anda mau uang, ya Anda harus berupaya sendiri. Nggak ada dikasih uang tunai itu nggak ada. Bapak, tapi akhirnya bisa membeli sepeda dengan jerih payah sendiri, Pak? Ya beli sepeda karena kita nyadap karet. Kita nyadap karet. Berapa dulu. bulan itu Pak akhirnya bisa terbeli sepedanya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan nyadap karet baru kita bisa beli sepeda. Luar biasa sekali, tapi akhirnya dengan semua keterbatasan yang dimiliki bisa mengantarkan Bapak sampai saat ini. Ya alhamdulillah, karena semuanya kan kita tidak pernah ada yang tahu apa yang terjadi ke depan dan apa yang terjadi hari ini. Kita tahu kan yang masa lalu. Oke lah, masa lalu itu kita jadikan sejarah, semangat untuk kita. Jadi saya harus yakin bahwa segala sesuatu itu Allah yang berkehendak. Kita hanya diwajibkan untuk berupaya. Saya kira itu. Baik, Bapak, sebelum masuk ke set kedua kita jalan-jalan, kita muter ke lapangan ya Pak, pemanasan lagi. Boleh? Boleh, ayo Pak, silakan Pak. Oke, yuk. Pak Firly, kalau misalnya melihat apa sih akhirnya pada saat itu dengan semua keterbatasan hingga akhirnya Bapak memilih, aduh saya masuk ke Akademi Kepolisian aja lah. Ya sebenarnya awalnya tidak ada cita-cita untuk jadi akabri, tidak ada cita-cita untuk jadi Akademi Kepolisian. Begitu saya SMA, ada taruna yang pulang kampung, terus di kelas dia memberikan pelajaran. Di saat itulah saya baru punya niat dan baru mengenal apa itu akabri. Karena waktu sekecil, saya itu tidak pernah tahu Batu Raja, saya tidak pernah tahu Palembang, taunya Dusun Belambangan. Karena kampung saya kan pinggir sungai, terus ada jalan raya. Jadi kalau kita lihat mobil lewat itu, dia nikung itu, kemana lah itu mobil itu hilang. Gitu. Jadi dalam mata kita gitu. Jadi jauh sekali ya Pak? Jauh sekali. Kita nggak kenal, tidak pernah mengenal dusun lain. Kecuali Dusun Lontar, Dusun Pampah, Dusun Tangsi Lontar. Hanya itu. Nah, tahu-tahu waktu SMA terus ada yang memberikan perkenalan tentang akabri, baru tertarik. Tapi itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Saya daftar akabri itu 5 kali. 5 kali? Tahun kelima baru keterima? Tahun kelima baru keterima. Wow. 82, 83, 84, gagal. Terus akhirnya saya masuk bintara dulu. Saya jadi sarsan dulu. Oh begitu ya Pak? Jadi saya sekolah di SPN Dodeklat 006 Betung. Betul. Ya. Sekolah di situ 1 tahun, setelah itu baru dinas di Bandung, saya daftar lagi. Daftar lagi 85, 86, 87 baru masuk. Jadi saya total semuanya daftar akabri itu 6 kali. 6 kali? 6 kali. Baru tahun 86 bisa masuk, 87 masuk, lulusnya 90. Setelah, kenapa akhirnya Bapak bersikeras sekali untuk, saya harus masuk ke akabri ini? Ya, pertama karena kita kuliah kan tidak mungkin. Kalau kuliah kan harus pakai biaya. Sekolah yang paling gratis saat itu adalah akabri dan sekolah polisi atau sekolah tentara. Dengan begitu kita langsung bekerja dan tentu kita bisa survive untuk menghidupi diri kita sendiri. Prinsipnya adalah bagaimana saya tidak menjadi beban orang tua saya lagi. Gitu. Tapi ternyata tidak menjadi beban lagi, tetapi juga sangat membanggakan ya kalau beliau masih ada ya Pak ya. Ya, jadi bapak saya kan meninggal tahun 74, saya masih kecil. Terus ibu saya meninggal tahun 97, waktu saya dinas di tim-tim. Tapi sudah sempat melihat kesuksesan anak bungsunya Pak? Ya pangkat itu waktu itu saya baru sampai pangkat kapten. Jadi setelah lulus Akpol, dia pernah ikut saya di Jakarta. Terus dia tidak ikut lagi, ibu saya itu tidak ikut saya saat saya pindah ke tim-tim. Pindah ke tim-tim terus beliau ikut kakak saya yang pertama. Sampai yang jelas adalah satu doa orang tua. Jadi walaupun sekarang beliau sudah tidak ada, ya kita hanya berdoa, berbakti dengan cara kita menjalankan ibadah, terus berdoakan karena doa anak yang soleh itu kan cukup bisa melambangkan
orang tua. Saya kira itu. Iya, kalau misalnya banyak pemirsa yang menyaksikan ternyata kesuksesannya saat ini itu tidak diperoleh dengan cara instan ya Pak ya. Nah, sudah ya. banyak sekali Betul. lika-liku kehidupan yang Bapak betul. terima akhirnya bisa menempah pribadi bisa Iya. sampai saat ini. Nah, Iya. kalau berbicara saat ini Bapak sebagai seorang Kapolda Sumatera Selatan, terharu nggak Pak ketika pulang kampung? Bertugas maksudnya kembali di awalnya Sumatera saya Selatan? tidak pernah berpikir kalau saya akan jadi Kapolda Sumatera Selatan. Tidak sama sekali. Karena berjalan karir saya kan rata-rata banyak di Jawa. Terus pernah juga di NTB. Saat di NTB saya membangun Polda NTB dari Polda tipe B bisa menjadi tipe A. Tahu-tahu ada kegiatan seleksi Deputi Penindakan KPK, saya ikut seleksi dan lulus. Akhirnya saya mengabdi di KPK. Tahu-tahu setelah setahun 2 bulan di KPK, Kapolri meminta saya untuk kembali kepada organisasi Polri, institusi Polri, terus diberikan amanah jabatan untuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Bagaimana rasanya Pak? Wah, akhirnya saya bisa katakanlah mengabdi ini di Sumatera Selatan yang dulunya jauh sekali. Seorang putra Jemaulu Ogan yang di pedalaman yang tidak tahu batu raja pun tidak tahu, akhirnya bisa menjadi kepala kepolisian daerah Sumatera Selatan. Tekadnya satu, saya akan memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Makanya begitu saya masuk sini, pertama adalah saya bilang, saya putra daerah, tidak boleh ada masyarakat yang terjadi misalnya jadi korban tawuran kampung, konflik sosial. Terus saya juga harus memberikan andil bagaimana Sumatera Selatan itu bisa maju dengan pembangunan daerahnya. Nah, jadi pertama saya itu dulu yang saya kerjakan. Kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian saya, misalnya perampokan, itu tidak boleh. Seperti kemarin kan, kata orang kan di Palembang ini ada daerah yang paling serem, Pancan Lindungan. Ya, kita tidak tegas semua. Sudah ketangkap ya Pak? Sudah tangkap gitu. Terus kita harus rubah ketika ditangkap kemudian minta ampun. Nangis lagi. Nangis dan minta ampun. Iya, Bapak kemudian setelah menjadi Kapolda Sumatera Selatan dan Bapak akhirnya terpilih di Dapuk sebagai Ketua KPK terpilih. Mimpi apa Pak sebelumnya? Ya, saya pernah dinas di KPK setahun 2 bulan. Tentu di dalam Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002, di situ disebutkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan peningkatan supaya pemberantasan korupsi itu berhasil guna dan berdaya guna. Nah, tentu saya ingin mengabdikan diri karena begini, korupsi itu adalah musuh kita bersama. Iya. Negara bisa gagal kalau banyak korupsi. Kenapa orang korupsi? Banyak teorinya. Ada salah satu ada teori gun teori. Gun teori satu adalah orang korupsi itu orang kerakus loh Mas. Saya tanya sama anak istri saya bilang, kalau seandainya saya daftar pimpinan KPK gimana? Nah, anak saya sama istri saya mendukung. Karena prinsip saya adalah yang paling menyemangati saya itu adalah anak dan istri. Terlepas dari pembicaraan orang apapun, yang penting anak dan istri siap sehingga baru saya daftar. Dan saya ikuti seluruh prosesnya. Seleksinya mulai dari tanggal 4 Juli yang lalu, kita ikut seleksi sampai dengan panitia seleksi uji publik terakhir itu adalah fit and proper test di Komisi 3. Tentu saya harus menyiapkan semuanya. Saya siapkan pribadi, buat sendiri segala macam, maka sampai fit and proper test. Saya kira itu. Visinya apa Pak? Kira-kira Bapak mau membawa KPK itu nantinya seperti apa? Yang pertama adalah karena korupsi itu adalah sangat-sangat merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Dan negara bisa gagal kalau seandainya banyak korupsi. Pembangunan nasional itu bisa tidak terwujud. Tujuan nasional antara lain melindungi segenap manusia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bisa batal. Kalau tujuan negara batal, maka negara kita pun batal. Sehingga saya bersemangat untuk melakukan pemberantasan korupsi itu. Titik awal yang saya harus lakukan adalah bagaimana mewujudkan Indonesia ini bebas dari korupsi, pemerintahannya bebas dari korupsi, sehingga bisa mewujudkan ketujuan nasional yang pasti adalah rakyat itu sejahtera, Indonesia bebas dari korupsi. Itu yang visi saya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, di dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 disebutkan begini. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan melalui koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan persidangan di peradilan dengan melibatkan masyarakat berdasarkan undang-undang. Itu yang harus kita tingkatkan. Jadi kalau kita bicara untuk memberantas korupsi, caranya banyak. Satu antara lain, kita harus mensosialisasikan dengan cara pendidikan masyarakat tentang bahaya itu korupsi. Kedua, kita melakukan mitigasi supaya tidak ada orang yang memiliki risiko dan rentan kepada korupsi. Yang ketiga adalah kita lakukan pengawasan terhadap seluruh program pemerintah. Kita juga harus melakukan pendampingan terhadap program pemerintah. Kita pastikan apa yang direncanakan pemerintah, mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu kita pastikan semua berjalan dan semua uang itu digunakan tepat guna dan tepat sasaran. Karena Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo ada 5 program nasional 2019 sampai 2024. Pertama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. KPK harus hadir. Bagaimana supaya pembangunan infrastruktur itu bisa berjalan dan tidak terjadinya korupsi. Yang kedua adalah kita ingin meningkatkan sumber daya manusia. Kalau kita bicara kualitas sumber daya manusia, satu kesehatan, kedua pendidikan. KPK harus hadir. Bagaimana program pendidikan dan program kesehatan dibangun oleh pemerintah. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Kita pastikan bahwa setiap orang yang mengikuti karir itu tidak ada jual beli jabatan. Kalau seandainya memang ada seleksi, kita bikin terbuka dan KPK harus hadir di situ. Yang keempat adalah kita ingin pastikan bahwa negara kita memang tidak cukup untuk mengandalkan dengan pendapatan APBN sendiri, tetapi perlu juga tambahan biaya pembangunan melalui investasi. Baik, jadi memang benar-benar KPK ini menjadi sebuah lembaga anti rasuah yang terus menjadi kebanggaan Indonesia seperti itu ya Pak? Harus. Jadi masyarakat itu harus kita berikan jaminan bahwa dengan adanya KPK terus melakukan pemberantasan korupsi. Tapi tidak hanya dengan cara OTT. Ya, memberantas korupsi itu bisa dengan cara mitigasi korupsi, bisa cara pencegahan, bisa cara dengan monitoring. Karena dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pasal 6E disebutkan situ, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pemerintah. Artinya KPK ikut. Oh, pemerintah lagi apa nih? Contoh sekarang pemerintah akan memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan. KPK harus hadir. Hadir pertama, kita tanya dengan Menteri Badan Pertanahan Nasional dan ATR, lahan mana yang akan digunakan untuk calon ibu kota. Setelah kita tahu calon lahan mana, kita tanya, ini lahan punya siapa saja. Kita appraisal berapa harganya, sehingga nanti begitu dana pemerintah untuk pembebasan lahan, misalnya 1 meter 1.000, betul-betul 1.000 itu sampai kepada rakyat. Tidak ada yang dinaikkan dan juga tidak ada yang dipotong. Itu peran kita. Tidak ada markup di situ. Nggak ada yang markup. Iya, jangan sampai nanti karena sudah tahu lahan itu di sana tempat, rame-rame beli tanah di situ supaya nilainya naik. Tidak boleh terjadi. Nah, ini begitu juga dengan pembangunan infrastruktur. Itu. Kalau begitu saya mau investasi juga di Kalimantan. Nantinya juga bisa di markup kan. Baik, Pak, kalau begitu Pak, anak-anak ada nggak yang akhirnya mengikuti jejak Bapak? Sampai sekarang nggak ada. Tidak ada yang diarahkan? Nah, saya memang memberikan kebebasan. Seperti contoh anak saya yang pertama itu kan perempuan. Saya menyiapkan bagaimana supaya dia bisa untuk berkompetisi dan dia memiliki keunggulan. Kita bebaskan. Pokoknya kita siapkan aja metode pembelajarannya, materi pembelajarannya, sarana pembelajarannya. Sedangkan dia akan jadi apa, saya tidak pernah ikut campur. Saat ini sudah waktu itu dia memilih satu ikut tes. Dia tidak mau yang diundang. Dia ikut uji tulis di OGM, di ITS, terus di UI. Di UI dia ambil kedokteran program double degree, terus di UGM juga dia ambil ekonomi double degree, di ITS dia ambil komunikasi, informasi. Tapi terakhir dia pilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sudah hampir sudah masuk ya Pak ya? Iya. Tidak takut nanti diambil laki-laki lain tadi? Oh enggak.
Nah, kan kita ini kan takdir ya. Kan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Kita tidak tahu nanti jodohnya siapa, tapi adalah yang penting jodohnya adalah satu iman, ya kan, bisa menjamin kehidupan ke depan. Saya kira itu. Jadi kami tidak pernah memberikan fasilitas apapun. Tidak memperkenalkan dengan perwira, Pak? Enggak. Sampai sekarang belum ada juga. Belum ada ya, Pak? Belum ada. Atau sudah banyak yang mendaftar sebenarnya? Enggak. Baik. Ya, ini menarik juga, tapi pemirsa masih akan kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Irjen Pol Firly Bahuri, sang ketua KPK terpilih, jemaah asli Ulu Ogan. Allah itu tidak pernah akan salah pilih. Saya kira. Jadi kita buat dulu happy, Mbak. Kalau kita happy itu ada 8 komponen, Mbak, yang kita miliki. Satu, kita optimis. Kedua, kita akan lebih sabar. Ketiga, kita tidak pernah pesimis. Yang keempat itu kita punya lebih tenaga yang lebih, more energetic. Orang bahagia itu pasti dia akan. Yang kelima, orang bahagia itu lebih tenang, remain kalem. Yang keenam, tujuh, enam, dia akan yakin kalau dia bahagia, dia akan bisa melakukan apa saja. Yang terakhir adalah kalau dia bahagia, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih lama, life longer. If you are happy, you are able to hard work. Kalau kita sudah bahagia, bisa kita kerja keras, barulah kita bisa meraih sukses. Tapi jangan lupa bahagia dulu. Jangan sampai kita kerja keras, sukses baru bahagia. Itu biasanya hanya dapatnya kerja keras doang, tidak sukses dan tidak bahagia. Sekarang apa salahnya kita balik? Bahagia dulu, baru bisa kerja, baru sukses. Betul juga ya, Pak ya. Kira-kira kalau sudah capek, Bapak liburannya atau refreshingnya seperti apa, Pak? Saya punya hobi baru, bukan hobi baru ya. Hobi saya memang suka hobi masak. Hobi masak ya, Pak? Saya hobi masak. Oh, saya pernah baca nasi goreng Kapolda ya, Pak? Itu Bapak? Saya sendiri yang masak, Bapak sendiri meracik masak? bumbunya sendiri, ngulek sendiri, digoreng sendiri. Dan banyak sudah ada yang beberapa kali yang nanti malam saya hadir lagi di Jalan Veteran. Ya. Di Veteran jam berapa, Pak ya kira-kira? Jam 8 saya buka. Oh, itu benar-benar Bapak Jam yang 8. masak? Saya masak. Harganya berapa kalau ketua KPK yang buat? Aduh. Nah, saya bawa sendiri. Harganya? Tinggal pesan apa yang mau agak pedas atau tidak pedas, mau yang ada garamnya atau tidak usah pakai garam. Jadi kan kita boleh masak tanpa garam, tapi tetap gurih. Pak, katanya TVRI juga punya peranan penting ya Pak ya selama Bapak berkarir seperti itu. Apa Pak peranan kami dalam mengantarkan Bapak sampai saat ini? Gini. Tidak ada orang yang bisa memasarkan dirinya sendiri. Marketing yang baik itu adalah manajemen marketing melalui orang lain. Misalnya, saya kan tidak mungkin saya bercerita bagaimana karir perjalanan saya. Terus apa yang saya kerjakan? Enggak mungkin. Tapi dengan kawan-kawan media, baik itu cetak maupun elektronik, itulah yang membantu. Masyarakat Sumatera Selatan mungkin tidak begitu kenal dengan saya. Bahkan mungkin tidak ada yang kenal dengan saya. Tanpa bantuan rekan-rekan media. Baik itu TVRI ya, ataupun media yang lain. Saya kira itu. Saya juga mewakili masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak, kemudian juga semoga tugasnya lancar dan bisa membawa KPK itu menjadi sebuah lembaga anti rasuah yang sangat disegani ya Pak ya. Selamat sekali lagi Bapak. Dan pemirsa, demikian sudah bukan basa-basi kali ini episode yang sungguh spesial yakni Jemaah Ulu Ogan, sang ketua KPK terpilih. Saya Wimaya Sarustam, ingat tadi Bapak sudah menyebutkan kata kunci dalam kehidupan adalah happy, hard work, and success. Sampai jumpa di bukan basa-basi berikutnya. Terima kasih Pak Firly. Kita makan dulu di pisang ini. Ayo makan guys, kita makan di pisang.